Hai, Alfian di sini. Jadi pada video ini kita akan membuat sebuah website bernama Portofolio. Di mana website Portofolio ini digunakan untuk menampilkan profil kita. Di sini saya memiliki sebuah image dan juga sebuah panel yang dinamakan intro. Seperti Anda lihat tulisannya Hai Alfian Iza. Hai, I am Alfian Iza. Jadi ini merupakan kalimat sambutan kepada pengunjung kita sehingga mereka tahu ini profil dari siapa dan juga jenis bidang pekerjaannya. Kemudian di bagian sini terdapat informasi tentang profil lagi, berisi tentang story, kemudian skill dan education dan language yang mereka gunakan. Kemudian di bagian sini kita memiliki sebuah panel bernama panel sosial media, terdiri dari Facebook, Twitter, dan Instagram, di mana ikon-ikon ini kita menggunakan library Font Awesome. Karena kalau kita gunakan Emacs, dia akan lebih sulit diatur, makanya kita gunakan saja library Font Awesome. Dan untuk ukuran filenya dia lebih ringan dibandingkan menggunakan Emacs. Selanjutnya kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Di sini saya memiliki Visual Studio Code sebagai text editor saya. Kemudian di dalamnya saya sudah sediakan folder. Kemudian di dalam folder tersebut terdapat satu buah image bernama profile.png. Kemudian kita akan buat file di luar dari folder image, atau tepatnya di dalam folder CV, yaitu file bernama index.html. Kemudian di dalamnya kita memiliki file baru bernama style.css. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat sintaks dasar dari HTML dengan tulis tanda seru, kemudian tab. Kemudian di bagian sini kita ganti saja judulnya menjadi CV. Kemudian kita klik kanan yaitu Open with Live Server. Oke, dia akan otomatis berjalan di browser kita. Kemudian di dalamnya kita akan buat div bernama header. Kemudian di dalam header kita memiliki lagi div bernama profile image. Profile.strip.img, dimana itu berisi untuk background yang ini. Selanjutnya kita akan buat lagi div untuk menampung yang ini. Kita sebut saja sebagai div dengan kelas panel image. Bukan panel image, tapi panel intro. Oke, kemudian kita save. Kemudian di dalamnya terdapat dua buah kata. Yang pertama untuk intro pertama, kita buat div dengan intro 1, isinya yang ini. Kemudian kita paste di dalamnya. Oke, salah copy. Kita copy yang ini, kita paste lagi. Oke. Kemudian di dalamnya lagi ada div bernama intro 2, isinya tentang bidang kalian kita. Di sini kita copy, kemudian paste di sini. Sip. Selanjutnya kita akan buat lagi 4 buah div, yaitu untuk story, skill, education, dan language. Kita langsung saja buat. Yang pertama story. Kemudian div dengan kelas skill. Kemudian div dengan education dan language. Kemudian save. Oke. Kalau kita lihat file kita belum berisi apapun. Supaya kita bisa beri penanda di masing-masing div, jadi kita tambahkan saja story, kemudian kita kasih lorem 20 kata. Kita alt Z, di sini kita tulis lagi ini untuk skill. Kita tulis lorem 20. Juga yang ini juga sama. Kita panggil lagi education, kemudian lorem 20 kata. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir length, kita kasih lorem 20 kata juga. Oke. Kalau kita lihat di sini sudah memiliki penanda di masing-masing divnya.
Langkah selanjutnya kita akan buat background image yang ini. Caranya yang pertama kita akan buat HTML kita berwarna. Kita panggil saja di CSS dengan cara HTML, kemudian kita kasih background color misalnya light blue. Kemudian kita save dan kita lihat tidak ada perubahan apapun. Karena kenapa? Karena kita belum menghubungkan CSS dengan HTML kita. Jadi kita harus tambahkan di dalam tag head. Kemudian kita tambahkan link CSS. Untuk namanya kita samakan dengan file yang ini, kemudian kita save. Oke, otomatis dia langsung tersimpan. Selanjutnya kita akan buat supaya komponen yang ada di dalam ini, di dalam header, berada di tengah-tengah halaman browser dengan cara kita panggil tag body, kemudian kita kasih display flex, kita kasih justify content center untuk mengatur sumbu X dari halaman browser. Tentu saja elemen ini atau properti justify content center hanya bisa digunakan kalau display-nya kita set sebagai flex. Oke, otomatis dia buat tulisannya berada di tengah-tengah halaman browser. Kemudian supaya ada margin antara atas dan bawahnya, maka kita kasih di profile strip img, kita kasih margin top sebanyak 20 pixel. Oke, dia sudah naik. Kalau kita kasih 90, dia sedikit lagi turun. Mungkin yang ini sudah pas dulu. Oke, selanjutnya kita langsung set saja supaya div profile image ini memiliki background image dengan URL, yaitu kita masuk dulu dalam foldernya yaitu img, kemudian kita slash dengan nama filenya yaitu profile.png. Kalau kita lihat di sini tidak ada muncul apapun karena kita belum menentukan ukuran tinggi dan lebar dari profile image ini. Jadi kita harus tambahkan tingginya, misalnya kita kasih 200 pixel dan juga height-nya kita kasih 200 pixel. Kalau kita lihat di sini kita sudah memiliki image dari profile image ini. Gambarnya sudah muncul. Kemudian kita akan buat agar gambar ini menjadi bundar dengan cara border, kita kasih border radius sebanyak 50%. Sehingga sudutnya tumpul setengah dari gambarnya, sehingga dia akan berbentuk lingkaran. Kalau kita save, lihat dia otomatis berubah menjadi lingkaran. Kemudian untuk posisi img-nya kita atur dengan cara background size, kita kasih cover, sehingga backgroundnya akan memenuhi dari covernya, yaitu dengan ukuran 200 pixel kali 200 pixel. Kita lihat di sini. Kemudian untuk posisinya supaya dia ke tengah, kita kasih tambah lagi property, yaitu background position. Kemudian kita kasih center. Dia otomatis membuat background yang berada di tengah-tengah halaman div-nya. Kemudian kita akan buat kita langsung panggil pembungkusnya dari header. Kita akan buat display-nya menjadi grid, sehingga kita bisa lebih mudah mengatur untuk responsifnya. Di sini saya akan set dulu grid. Kita buat dulu template-nya, yaitu dengan cara grid template area. Kita kasih template yang pertama. Kita akan buat yang ini. Kita panggil saja dengan nama profile.img. Profile img, atau kita singkat saja sebagai profile. Intinya kita akan buat dulu di sini template-nya. Kemudian di bawahnya kita memiliki panel intro. Jadi kita bisa tuliskan saja intro dan intro. Kita akan buat dua kolom di sini. Kemudian di bagian sini terdapat dua kolom lagi, nama story dan skill. Jadi kita bisa langsung set juga. Di sini kita tulis story, kemudian spasi skill.
Selanjutnya di bawahnya lagi terdapat panel education dan language. Jadi kita tambahkan lagi education dan language. Kita singkat saja menjadi edu dan lang supaya nggak terlalu panjang. Kita lihat di sini halamannya sudah membagi menjadi 2 kolom. Dan untuk spasi ini artinya adalah kolomnya. Jika kita tulis spasinya 1, berarti kolom yang akan kita buat menjadi 2. Kemudian kita panggil lagi properti bernama create template kolom. Kita kasih 1 fr, artinya satu bagian. Setiap satu kolom kita kasih 1 bagian. Sudah. Kemudian kita kasih lagi create template area row. Area row. Untuk row kita tidak tahu kontennya itu sampai berapa baris. Jadi kita bisa saja buat di sini auto. Di sini sudah memiliki 3 buah row, 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan buat yang pertama yang ini, IMG profilnya. Kita set di sini dengan cara menambahkan grid area. Kita kasih nama areanya yaitu profile. Profil. Samakan dengan tulisan yang di sini. Maka dia otomatis akan berada di mana? Di paling atas dari kolom, di paling atas dari baris. Kemudian yang kedua kita akan buat dulu agar komponen yang di dalam sini menjadi ke tengah. Semua dengan cara mengatur di sini sudah justify content center. Kemudian untuk header kita kasih width juga menjadi 80% dari ukuran body. Kita lihat dia akan men-set ukuran dari header yaitu sebanyak 80% dari bodinya. Kalau kita kasih border sini 1 pixel solid red, kalau kita lihat di sini ukuran dari header hanya sepanjang ini atau 80% dari ukuran awal dari browser. Selanjutnya kita akan buat apa lagi? Kita buat agar profile image ini menjadi ke tengah dengan cara kita masukkan di sini dengan cara justify self. Kita kasih center. Maka dia akan otomatis membuat komponen yang di dalamnya menjadi ke tengah. Selanjutnya kita akan langsung set untuk masing-masing div yang ini. Yang kedua kita set dulu panel intro. Panel intro kita kasih grid area yaitu intro. Kita lihat sudah. Selanjutnya kita panggil lagi intro. Oke, sudah. Selanjutnya kita panggil yang story. Kita copy, kemudian di sini kita panggil div story, kita kasih grid area, sama kita kasih story. Selanjutnya untuk scale, kita kasih lagi div scale, kita kasih grid area scale. Kemudian selanjutnya yaitu education, kita kasih div dengan grid area. Yang ini edu, kita copy. Selanjutnya yang ini kita copy lagi language. Kita kasih lang, kemudian save. Dia sudah membagi halaman dari grid areanya. Kalau kita lihat di sini yang pertama story, kemudian skill, kemudian education dan length. Kemudian kita kasih gap antar grid-nya. Kita kasih gap kasih 20 pixel. Kalau kita lihat di sini terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk header kita kasih juga padding. Kita kasih mungkin 50 pixel.
Oke, kemudian kita kasih box sizing border box sehingga dia tidak mengubah ukuran dari headernya. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu styling dari IMG yang ini dengan cara mana dia, profile image, kita kasih border 2 pixel mungkin, solid kita kasih white. Dia sudah memiliki lingkaran putih, kemudian kita kasih shadow atau bayangan, to back box shadow, kita kasih 0 dan 0 untuk sumbu X dan Y nya, kemudian 10 pixel untuk ukuran bayangannya dengan warna hitam. Kita lihat dia sudah memiliki bayangan. Supaya dia menggunakan dia memiliki opacity, kita kasih RGBA. Di sini kita ganti menjadi 0,5. Bayangannya sudah sedikit halus. Kalau bayangannya kurang besar, kita kasih 20 pixel. Oke. Oke, sepertinya sudah pas. Selanjutnya kita akan buat tulisan yang ini berada di tengah. Yang pertama tentu saja di panel intro kita kasih juga justify self, kita kasih center, dia otomatis ke tengah. Kemudian kita panggil lagi dot panel intro, kemudian kita panggil div di dalamnya. Yang pertama di sini intro 1, div intro 1, kita kasih font size nya agak besar menjadi 2 em mungkin, atau 2,5 em. 1 em itu setara dengan 16 pixel. Kalau 2,5 em dikali saja 2,5 dari 16 pixel. Yang pertama, selanjutnya kita set untuk intro kedua. Kita kasih font size-nya lebih kecil, yaitu 1,5 saja em. Oke. Kemudian kita kasih text align center. Mungkin kita kasih saja sama, itu justify, nggak bisa ini. Untuk tulisan ke tengahnya nanti kita kali. Kita buat dulu tulisan ini menjadi lebih menarik dulu. Untuk border warna merah itu mungkin kita bisa hapus dulu. Di bagian sini kita hapus. Di bagian sini kita akan buat untuk masing-masing panelnya sehingga dia memiliki corak juga. Sepertinya kontennya terlalu sedikit, mungkin bisa kita tambahkan lagi lorem sebanyak 20 pixel untuk masing-masing div yang di sini. Kita tambahkan lorem 20 juga, di bawahnya juga lorem 20 dan lorem 20, dan terakhir untuk di language kita kasih lorem 20 kata. Oke, sehingga teksnya lebih panjang. Selanjutnya kita set langsung stylenya. Yang di bagian sini kita atur dulu untuk yang story. Kita kasih border. Kasih border enggak ya? Oh enggak. Dikasih bayangan saja. Kita kasih shadow, box shadow, yaitu 0, 0 dan 10 pixel dengan warna black. Oke. Kemudian kita kasih padding di dalamnya. Padding mungkin 20 pixel. Oke. Nanti kita ubah. Oke. Kemudian untuk styling ini mungkin kita bisa copy. Jadi saya akan men-set selang-seling di sini. Yang story dan language dia memiliki style yang sama, dan sedangkan education dan skill memiliki style juga yang sama. Jadi oleh sebab itu kita bisa panggil dengan menggunakan titik koma, menggunakan koma, yaitu dengan cara panggil dulu story, kemudian koma, education, titik education. Jadi dia styling yang di dalam ini akan berlaku untuk dua buah div. Yang pertama untuk story dan yang terakhir untuk education. Kita lihat di sini. Oke, salah rupanya, yang kita harus set itu yaitu div length. Jadi education bisa kita ganti dengan language.
Oke, dia sudah memiliki styling yang sama. Kemudian untuk skill, div skill, education, dia memiliki skill juga yang sama, yaitu cuma dikasih bayangan juga. Oke. Nanti kita mau ganti warnanya untuk yang story, mungkin bisa kita ganti dulu jadi background color blue atau light blue. Kita lihat di sini tidak ada perubahan karena sama dengan warna bodinya. Jadi kita kasih lebih gelap di sini. Oke. Kemudian untuk yang warna ini, untuk skill dan education kita kasih warna putih. Kita kasih di sini background color white. Oke. Kemudian untuk yang story kita kasih warna tulisannya color menjadi white. Oke. Sepertinya sudah mulai pas. Kemudian kita kasih border radius sebanyak 20 pixel sehingga masing-masing sudut dari panel ini menjadi tumpul. Kita tulis saja sini 20 pixel atau kita kurangi menjadi 10 pixel saja atau 5 pixel. Oke. Kalau kurang mungkin kita bisa ubah nanti. Oke, untuk panel di sini kalau kita lihat tidak terlalu mirip. Kenapa? Karena kita menggunakan warna yang aneh. Jadi kita pakai di sini, saya gunakan website bernama Flatui Color untuk memilih warna. Sebenarnya bisa saja menggunakan Photoshop, tapi kalau kita gunakan lagi Photoshop, mungkin akan sedikit lagging di sini karena RAM-nya tidak terlalu memungkinkan untuk membuka banyak aplikasi sekaligus. Jadi kita gunakan saja website ini. Kita pilih warna, mungkin warna abu-abu. Ya di sini yang ini kita copy, kemudian kita ganti warna biru yang ini, tentu saja yang ini kita ubah. Oke, sudah lumayan. Untuk yang warna putih kita pakai yang ini, kita copy, kemudian ganti yang ini ke sini. Oke, dia otomatis berubah. Dan untuk background bodinya kita gunakan lagi website bernama Gradient Hunt untuk melihat juga warna-warna gradient. Sama halnya dengan pemilihan warna yang ini. Ini juga sebenarnya tersedia di Photoshop karena kita tidak memungkinkan untuk menggunakan Photoshop sekaligus, karena di sini juga saya gunakan aplikasi perekam yang sedikit berat. Jadi kita gunakan saja website ini. Di bagian body kita kasih ganti backgroundnya. Maksud saya di HTML kita ganti menjadi warna yang ini. Oke. Kurang pas, jadi kita pilih saja yang warna ini. Oke, kita hapus ini, kemudian isi kembali. Oke. Oh, dan saya lupa saat memulai CSS, saya lupa untuk mereset margin dan paddingnya. Kita tulis lagi margin 0. Tanda bintang ini untuk all komponen atau semua elemen yang ada di halaman HTML. Kemudian kita set lagi paddingnya menjadi 0. Oke. Otomatis dia akan meresetnya. Oke, untuk warna shadow-nya mungkin kita gunakan warna putih. Di sini kita gunakan warna putih. Oke. Atau itu warna hitam saja. Sedangkan yang ini kita gunakan warna putih. Mana dia yang bagian ini? Kita gunakan white. Ini juga white. Supaya lebih transparan kita kasih RGBA. Di sini kita kasih opacity-nya 0,7. Sepertinya sudah pas. Ini kita copy saja.
Untuk ini kita ganti, kemudian di sini mungkin kita kurangi jadi 0,3, ini juga 0,3. Oke, untuk bayangan sudah pas. Oke. Kemudian untuk penulisan span di dalamnya di sini, untuk tulisan lang kita simpan saja di dalam H1 sehingga kita bisa buat sebuah heading. Pertama kita mau tulis language. Kemudian ini kita copy, yang ini kita ganti jadi education. Selanjutnya di bagian sini kita ganti juga menggunakan H1, kita ganti your skill. Untuk story juga kita simpan di sini, kita kasih my story. Kemudian save, kita lihat, oke, sudah hampir mirip, hanya warnanya saja yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita akan buat tulisan intro ini menjadi warna putih. Nah, kita buka styling kita cari, kita scroll ya namanya intro, yang mana dia. Ini kita kasih saja color white. Oke. Kemudian untuk tulisannya supaya ke tengah, kalau kita lihat di sini, kita buat di sini bisa kita buat displaynya menjadi flex supaya lebih mudah. Kemudian kita kasih justify content center, dia otomatis ke tengah. Tapi kok gitu? Kurang pas. Kalau kita kasih border dulu, coba border 1 pixel solid red. Oke, atributnya sampai di situ saja. Kita kasih text align center. Oke, sudah tulisannya sudah ke tengah. Mantap. Kita hanya menggunakan text align center. Untuk bordernya kita hapus saja. Ini kita hapus. Mantap. Dan untuk jenis tulisannya supaya lebih menarik, kita bisa ganti menggunakan Google Font. Di sini saya pilih, di sini saya akan cari namanya Google Font yang populer. Kita cari yang Ubuntu saja. Kemudian kita selectnya regular, kita copy embednya yang import untuk simpan di CSS. Di bagian sini tentu saja untuk link font biasanya kita taruh di paling atas. Kita copy, kemudian untuk nama fontnya kita bisa copy di sini. Kita simpan di tag A, karena untuk semua elemen kita kasih font Ubuntu. Oke, sudah mirip. Selanjutnya kita akan buat gap-nya lebih besar. Mana dia? Gap. Oke, yang ini kita akan buat dua value di dalamnya. Yang pertama untuk sumbu X-nya 10 pixel dan 20 pixel untuk sumbu Y-nya. Oke, lihat ini. So, kita kasih 40 di sini. Untuk sumbu X-nya dia terlalu lebar. Kalau ini kita lihat, oke. Berarti terbalik. Untuk ini kita kasih 20 dan yang untuk sumbu Y-nya kita kasih 40. Oke. Kita kasih yang ini 30 dan ini 50. Kita buat sedikit berbeda. Oke. Mantap. Sepertinya sudah pas. Dan untuk yang ini sebenarnya terlalu tinggi. Untuk panel intro kita kasih margin top, kita kasih minus 20 pixel. Kita tes dulu. Oke, sepertinya sudah pas ya. Kemudian untuk margin bawahnya
kita kasih margin bottom, kita kasih juga 20 pixel supaya jangan terlalu dekat. Oke, sepertinya sudah pas, tapi untuk dividernya terlalu memiliki marginnya kita kurangi, margin topnya kita kurangi menjadi minus 20 pixel sehingga dia bisa lebih maju jaraknya. Oke, sepertinya kurang, kita bisa tambah, kita naikkan minusnya menjadi 50. Oke, sepertinya dia sudah pas jarak atasnya yang ini, sudah hampir mirip lah. Oke, kemudian yang ini bagusnya kita simpan ke dalam paragraf. Oke, saya lupa copy ya, kita Ctrl X saja, kemudian tag P, simpan. Kita copy saja tag P nya, yang ini kita hapus, kita simpan lagi di sini, yang ini kita hapus, kita simpan tag P nya, yang ini juga sama, kita hapus, simpan. Oke, mantap. Dan untuk pengaturan tag P nya kita bisa taruh di sini, tulis saja P, kemudian kita kasih font size nya yaitu 0,8 sehingga lebih kecil. Kalau lebih kecil lagi kita kasih 0,7 em, terlalu kecil, kita kasih 0,8. Oke, untuk letter spacingnya, untuk jarak antar katanya kita kasih 22 pixel. Mantap. Kemudian untuk margin top kita kasih 10 pixel. Oke, sudah ada jaraknya. Kalau kita mau kasih juga teks lainnya menjadi justify juga bisa, supaya dia rata kanan dan rata kiri. Oke, itu di bagian sini sepertinya sudah. Untuk animasinya nanti saja. Oke, selanjutnya kita akan buat panel yang ini. Kalau kita buat di sini, kita tambahkan panel atau div dengan kelas source map. Kemudian kita gunakan lagi, kalau kita Ctrl Alt di sini, kita copy saja yang ini, CDN dari font awesome. Kita langsung hubungkan di sini dengan nambah link CSS. Kemudian untuk linknya yang ini kita bisa paste yang ini, kalian bisa tulis manual ini dengan cara pause yang ini linknya. Saya malas untuk buka Google lagi, jadi saya langsung copy saja tadi. Oke, ke font awesome mungkin sudah terhubung. Kemudian kita bisa langsung panggil kelas dari fontnya di sini menggunakan tag i. Kemudian kita kasih kelas fab, kasih lagi kelas bernama di dalamnya fa facebook.f. Ini untuk icon Facebook. Kita lihat di sini dia sudah memiliki icon Facebook. Kemudian untuk Twitter kita copy di sini lagi. Untuk Twitter kita ganti fa Facebooknya menjadi Twitter. Dan yang terakhir kita akan buat Instagram. Oke, kalau kita mau tambahkan lagi Google Plus bisa Google. Google. Plus. Kemudian kita save. Kita lihat, sudah memiliki 4 icon. Kemudian kita langsung atur stylingnya, kita panggil div sosmed di bagian bawah. Ini untuk panel sosmed. Kita kasih pertama sosmed, kita kasih panel border supaya kita bisa lihat dulu garis-garisnya, 1 pixel solid red. Kita scroll, ukurannya terlalu gede. Jadi kita kurangi ukurannya, kita kasih width 200 pixel saja mungkin.
atau 400 supaya tulisannya menjadi ke tengah. Kita bisa set bodinya, mana dia body, kita kasih, oh iya dia bukan di dalam, kenapa nggak ke tengah dia, kita kasih align item center. Oke, kenapa dia tidak ke tengah? Oh ya, karena dia di class header. Bagusnya kita simpan dia di luar dari class header. Oke, kalau kita lihat dia otomatis membuat displaynya flex. Jadi untuk body di sini kita bisa ganti alurnya menjadi atau jangan, supaya tidak bingung, jadi kita simpan saja di dalam header. Karena header dengan kelas grade, mana dia, kita belum atur untuk justify kontennya, kita kasih center. Oke, dia nggak ngaruh. Kenapa? Karena kenapa? Kasih align, coba kalau kita kasih align self. Oh, karena kita belum atur di bagian sininya. Grid template-nya kita belum menambahkan panel sosmed. Jadi kita harus tambahkan panel sosmed dengan 2 kolom. Oke, karena kita sudah atur, kemudian kita bisa panggil di kelas sosmed, yaitu justify self center. Maka dia otomatis ke tengah. Tapi tengahnya seperti ini, karena kenapa? Karena kita belum menambahkan grid area, kita harus tambahkan sosmed. Oke, dia otomatis ke tengah halaman browser untuk sumbu X-nya. Kemudian kita kasih height di sini, yaitu 100 pixel, mungkin terlalu besar, mungkin 50, 80, terserah. Kemudian di bagian sosmed kita kasih atur i-nya, yaitu pertama kita kasih font size, yaitu 2 em, sehingga ikonnya bisa jadi lebih besar. Oke. Kemudian kita kasih display-nya juga flex, sehingga kita bisa atur untuk justify kontennya. Justify content, kita kasih center ke tengah. Kemudian untuk sumbu y-nya kita kasih align item center. Dia otomatis ke tengah. Untuk yang ini kita kasih yang namanya space evenly atau space bit evenly aja, supaya ada jarak antar komponennya, supaya tidak rapat seperti center. Kemudian kita kasih background color, mungkin background color kita kasih white. Kemudian save, kita lihat sudah warna putih. Kemudian kita kasih border radius sehingga tidak tumpul sudutnya, kita kasih 20 pixel. Oke, kemudian untuk bordernya kita hapus, kita kasih saja box shadow, kita kasih warna 00 dan ukuran bayangannya kita 10 pixel dan warna black. Oke, karena kalau warna hitam dia tidak tampil, jadi kita gunakan saja warna putih. Oke, bayangannya terlalu tebal, jadi kita kasih RGBA. Kemudian kita atur opacity-nya menjadi 6. Oke, sudah ada bayangannya. Mana dia? Tadi? Oke, yang ini kalau kita kasih tambah tebal 20 pixel. Oke juga. Seperti warna light box. Sudah. Kemudian kita akan buat animasinya. Yang pertama yang ini, ketika disentuh dia akan otomatis mengecil dan juga buram. Caranya gampang. Pertama kita cari div yang dimaksud,
div yang dimaksud yaitu profile.img. Di sini kita bisa panggil langsung div profile.img di bawah sini. Panggil profile.img, kita kasih namanya pseudo class yaitu over, artinya jika kelas itu disentuh maka kita akan buat animasi. Yang pertama kita kasih transform, kita kasih bukan transform, yang ini kita kasih scale, kita ubah ukurannya menjadi lebih kecil yaitu 0,8. Kita lihat, kita sentuh di sini, lihat dia otomatis mengecil. Kita kasih saja 0,9. Kemudian kalau kita lihat di sini animasinya terlalu kaku karena dia langsung spontan berubah div-nya, lihat, tanpa memiliki animasi. Jadi kita bisa tambahkan dulu di div img, kita kasih transition. Untuk menghaluskan animasinya kita kasih alt, kemudian untuk waktunya kita kasih 400 milisecond. Kemudian untuk tingkat kehalusannya kita kasih easy saja. Lihat. Selanjutnya ketika kita hover, kita tambahkan lagi efek bernama blur. Kita kasih filter, kita kasih blur. Blurnya sebanyak 2 pixel saja. Kita lihat, kalau kita sentuh dia akan memburamkan gambarnya, dia buram ini. Selanjutnya kita kasih yang namanya kursornya, kursornya kita ganti, kita ganti kursor menjadi not allowed, yang ini, sehingga sudah pas di bagian sini. Selanjutnya juga yang ini konsepnya sama, kita hanya gunakan yang namanya scale down. Di sini yang mana dia? Kita langsung panggil saja semua kelasnya, 4 kelas ini, story, skill, education, dan language, dengan cara memisahkannya dengan menggunakan koma. Pertama story, language, apalagi education, apalagi dan yang terakhir skill. Kemudian di masing-masing div-nya kita kasih hover. Kemudian ini juga sama, kita kasih hover, dan skill kita kasih hover. Pertama kita kasih scale down, transform, scale kita kurangi menjadi 0,9 juga. Dia mengecil, atau 0,97. 0,95. Sepertinya sudah pas. Selanjutnya kita tinggal tambahkan animasi untuk masing-masing kelas yang ini. Tambahkan di sini, kemudian koma. Kemudian untuk hovernya kita bisa delete. Kemudian kita kasih transition. Alt 1 second atau 800 milisecond easy. Perfect. Terlalu lama, mungkin kita kasih kurangi menjadi 400 milisecond. Wow, perfect, mantap. Animasinya sama, hanya perbedaannya cuma di warnanya. Mungkin warna ini sedikit gelap dan kurang menarik, mungkin kita bisa ganti gradiennya, terlalu gelap ya. Popular kita ganti gradiennya, yang mana kita pilih saja, pokoknya sesuaikan saja sesuai selera. Yang ini saja, yang ini terlalu gelap. Di bagian bodinya kita ganti, temelnya kita ganti tanam. Sudah lumayan mantap.
Dan untuk yang ini, yang penggantian warnanya ini gampang juga. Caranya kita tambahkan saja animation di bagian sininya, mana dia? TKP namanya sosmed kalau tidak salah. Oke, sosmed yang ini kita tambahkan animation, kemudian kita beri nama animationnya wave saja, kemudian kita tambahkan waktunya 400 milisecond atau setiap 1 detik dengan linear dan infinity, artinya dia akan selalu terulang. Jadi kita buat langsung animationnya dengan cara menambahkan keyframe wave, samakan namanya, kemudian di dalamnya kita kasih saat dia 0%, kita ingin tambahkan apa? Box shadow nya ya. Box shadow yang pertama warna putih, dan saat 20% kita ubah menjadi mana dia, kita gunakan lagi namanya flatui color. Ini kita gunakan warna hijau. Oke. Ctrl Alt Shift bawah. Aduh, kita copy saja manual. Oke, untuk yang ini kita copy ulang karena sudah tertimpa tadi dengan yang ini tadi. Kita paste, oke. Kita copy lagi, kita langsung saja buat dulu untuk 40%. Mana dia 40%, kemudian kita tambahkan untuk 60%, kita tambah. Oke, kan terhapus terus tanda kurungnya. 60% kita ubah box shadownya juga 80%. Sedikit ribet kalau menggunakan CSS biasa, lebih enak menggunakan SAS. Kemudian untuk 100% kita langsung juga buat. Kemudian di warna-warna ini kita langsung ganti. Yang ini hijau muda, kita ganti. Kemudian ini biru, kita ganti juga. Hapus. Ungu. Oke. Kemudian kita gunakan ini orange. Oke. Kalau kita lihat bagian bawah, dia sudah memiliki sebuah gradient warna yang selalu berganti warna. Kalau kita mau tambahkan juga border seperti ini, bisa tambahkan di link sosmednya. Kita tambahkan border warna gelap 2 pixel solid. Warna gelapnya tadi saya sudah copy kalau tidak salah. Oke. Merah, kok merah yang ini. Aduh, salah. Yang mana dia tadi? Yang ini kita hapus. Lihat, gradiennya sudah berhasil dibuat. Dan untuk penggantian warna juga kita bisa langsung ganti di sini. Pertama, kita bisa namakan juga teknik pseudo. Kemudian kita kasih dalamnya, misalnya jika kelasnya mana dia tadi? Ini dapat kelas Eva Facebook, kita kasih ganti colornya menjadi blue. Oke, blue-nya jelek, jadi kita harus buat secantik mungkin. Ini bisa kita copy 5 kali, 4 kali saja. Oke, yang Twitter ini kita ganti Twitter, mungkin kita ganti dulu nama kelasnya. Instagram, kemudian Google Plus. Oke, untuk warna Instagram mungkin warna biru muda.
Dan Twitter kita gunakan warna merah yang ini. Twitter, maksud saya Instagram. Untuk Google Plus kita gunakan warna abu-abu. Copy sini, kemudian kita save. Yes, sudah berhasil. Kalau kita mau kasih ini misalnya kita kasih hover, jadi hover, maka kita mau kasih apa, font size nya mungkin jadi besar, menjadi 2M. Oke, dia nggak berubah karena sebelumnya defaultnya memang 2M. Kalau kita kasih 3M di sini misalnya, oke, dia sudah otomatis membesar. Kalau kita kasih transition, sama caranya, kita tambahkan transition supaya halus. Kita kasih 400 ms, easy. Oke, save. Dan lihat, oke, mantap. Oke, jadi mungkin itu saja video saya. Jika ini masih kurang pas dengan yang ini, tidak mirip, kalian bisa ubah-ubah saja. Kalian sudah tahu bagaimana cara pembuatannya dengan menggunakan Grid. Oke, sekian dari saya, Alvin Iza. Sekian dan terima kasih.